Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita semua. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukan dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yehuda, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesengsaraan bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu harapan Paulus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi tema kita yaitu harapan Paulus. Jemaat Tuhan berbicara tentang harapan. Saya percaya kita semua yang ada di dalam dunia ini yang masih hidup, kita berharap. Ada banyak harapan yang ingin kita capai. Ada banyak harapan-harapan yang ingin terlaksana. Kita berharap kita bisa umur panjang, mungkin sampai kita bisa melihat anak cucu kita. Kita berharap kita bisa mendapat rezeki yang melimpah. Kita berharap kita bisa sehat. Kita berharap kita mempunyai rezeki yang banyak. Bahkan kita berharap kita tidak memiliki musuh atau orang-orang jahat. Atau kita berharap kita selalu sehat selalu dan tidak ada penyakit yang kita alami. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tapi harapan Paulus bukanlah tentang harta duniawi, atau bukan tentang bagaimana dia supaya bisa dia mendapatkan uang yang banyak, atau bagaimana dia supaya nanti, di masa tuanya dia bisa sampai tua nanti hidupnya. Dia tidak berharap demikian. Dia juga tidak berharap untuk kesehatan yang sangat pribadi. Tapi ada satu hal
yang Paulus harapkan, yaitu kita boleh baca di ayat 22, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Ayat 23, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Jadi harapan Paulus, dia ingin bertemu, ingin mengunjungi, yaitu orang-orang yang ada di Roma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Harapan dia supaya bisa bertemu, bisa melayani. Dan juga Paulus juga berharap dia juga didoakan di sana. Luar biasa hati Paulus yang sungguh-sungguh mulai mengasihi, bukan hanya satu orang saja, tapi dia mengasihi semua orang. Bukan cuma satu bangsa yang dia kasih, bukan cuma satu bangsa dia menyebarkan Injil, tapi ke semua bangsa dia mau. Dan ketika dia melayani orang-orang yang dia sudah layani, dia sudah pergi ke bangsa-bangsa lain, dia juga berharap ingin bertemu. Jadi harapan Paulus bukan untuk keuntungannya secara pribadi, tapi dia ingin dalam pelayanannya boleh menjadi berkat, dan dia ingin bertemu, dan dia ingin melayani di sana, dan dia berharap ada sebuah doa yang boleh dipanjatkan bagi orang-orang yang sana untuk dia kepada Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Paulus memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk melayani orang-orang miskin, memberikan bantuan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia melayani, dia bukan melayani untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari harta duniawi, tetapi satu hal yang dia pikirkan, bahwa dia melayani untuk Tuhan, menolong orang-orang yang tidak mampu. Luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Oleh karena itu, kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana harapannya. Harapannya bukan untuk keinginan dagingnya, tapi harapannya untuk mengasihi orang, untuk memperhatikan orang miskin, untuk melayani, untuk bertemu dengan orang-orang yang dia layani. Sungguh luar biasa hatinya. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, jemaat Tuhan. Apa harapan kita? Mungkin kita saat ini Tuhan gerakkan hati kita, harapan saya, contohnya kita nanti bisa membantu orang yang miskin. Harapan saya ingin membantu gereja. Itu suatu harapan yang baik, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Membantu orang-orang yang tidak mampu itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus, memiliki harapan yang positif, yang memberkati banyak orang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kami. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, supaya apa yang boleh kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust